pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kapus Kita. Selanjutnya saya akan membacakan profil pemateri. Nama Nahla Sheikha Oktavia Arsyad, kelas 11C, NAI 047-PD-16-MKS-2024. Jabatan Koordinator Divisi Digital Grafis. Alamat Barombong Green Riverview, Cluster Bouvardia Beauty nomor 36. Nomor telepon 087872731452. Kepada pemateri dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum masuk ke materi, saya mau tunjuk satu orang dulu untuk jadi relawan. Tunjuk. Ini saya sendiri ambil semua. Ya, kamu. Siapa namanya? Desya. Siapa? Desya. Oke. Silakan maju. Minta tolong pengurus harian satu berkah. Mana berkah Fatimatul Zahra? Maju sini. Sini. Jadi saya akan meminta candu yang ada di samping saya ini untuk foto kakak berkah di depan sini saja. Pakai kamera, oke? Sebelumnya saya mau bertanya, pernah pegang kamera tidak? Pernah, tapi hanya Pernah? Iya. Oh iya. Hanya tahu yang foto-foto saya. Ternyata dia pernah. Silahkan foto. Oke. Kasih simetris. Oke. Ternyata dia pernah pegang kamera, guys. 1, 2. Pencet ini. Pencet lama. 1, 2. Oke. Sudah? Oke, baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Oke, kamu tetap di sini. Selanjutnya saya ingin meminta Kak Bernardus Christianus Abraham Gaspers untuk maju ke depan. Kak Bernardus, ya Allah. Maju Kika. Saya akan meminta Kak Bernardus untuk melakukan hal yang sama seperti candu tadi. Foto berkah pakai Fuji. Sekarang. Yang bagus. Kasih anu Mi, apa namanya itu? Itu. Balik begini. Ketar iya itu ya. Tuh. Bilang. 1, 2, 3. Ya, sudah. Tidak usah banyak-banyak. Oke, silakan kembali ke tempat Kak Bernardus dan berkah. Oke, tunggu sebentar ya, adik-adik, kita mau perlihatkan supaya kalian bisa lihat hasilnya. Ini, tabe. Sembari menunggu, kita mau sudah miel. Apalagi di Kakak Pandu ada saran ini, games bagus. Sembari menunggu dikasih pindah. Pembelari. Apa itu? Nggak tahu apa? Pembelari. Jangan gitu dong. Ada tidak? Pembelari. Rekomendasikan dulu. Nanti tahu gabut kita tunggu ini. Apa? Nggak tahu bagaimana itu. Sudah minta tadi. Nggak mau. Yang lain, yang seru. Apa ya? Oh, sama Ji. Apa ya? Apa guys? Ada atau dari candu, siapa tahu ada yang mau rekomendasikan games atau apa begitu? Oh, mau tebak nama pengurus tadi candu di. Pengurus pada sekarang. Hai.
Kamu yang pakai masker sini dulu ini. Ini pakai masker. Sini. Pengurus pakai masker sini. Bila pada boleh lihat buku. Nggak boleh. Biar ikatan. Mati Mija. Ada buku panduan. Nah. Sini mau kumpai biar mi. Iya pakai masker. Tutup namamu. Saya mau minta. Coba tebak siapa namanya ini. Tebak namanya. Dan aku aja tahu ah. Gak tahu. Tidak tahu. Coba sembarang mau siapa kek. Sembarang gak boleh. Ih, jangan. Kamu yang menjawab. Ini tahu menjawab. Jadi sembarang. Ih, kenapa? Gak tahu. Sembarang siapa kek. Nah, oke. Siapa di? Ah, yang ini. Ini kita. Menurutnya siapa namanya itu? Kak Fatima Sarah. Keren. Silakan kembali ke tempat. Selesai Mi? Oke. Dikasih tunjukkan 2 foto. Kasih slide. Oke. Hah. Jadi saya mau kalian. nanti tutup baik. Saya ingin kalian perhatikan kedua foto ini terlebih dahulu. Ya, biarkan. Kelihatan gitu? Oke. Perhatikan Mi dulu. Menurutnya kalian, apa perbedaannya 2 foto ini? Ada yang mau menjawab? Jangan deh, saya mau tunjuk. Perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Maudina Akila dari kelas 10B. Perbedaannya itu kalau foto yang dari sebelah kiri kelihatannya lebih gelap dan blur, tapi kalau di sebelah kanan kelihatannya lebih jelas dan atau HD. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali. Nah, sekarang semuanya saya mau minta kalian pilih. Kalian pilih sebelah kanannya saya atau sebelah kirinya. Foto yang mana kalian pilih? Kanan atau kiri nih? Kanannya siapa ini? Kiri. Kanan. Hah? Kiri. Yang jelas. Sama-sama nah. 1, 2, 3. Mana ini? Iya baik. Sembarang mulai. Pilih yang mana? Dari sebelah kiri tak? Sebelah kiri kok. Berarti yang ini. Oke. Ada yang sependapat sebelah kiri nah? Sebelah kiri kok. Sependapat? Ya. Oke. Jadi yang di sebelah kiri saya ini adalah hasil foto dari Kak Bernardus Christianus Abraham Gaspers, sedangkan di sini adalah punya Candu. Tadi pas saya tanya banyak yang jawab punyanya Kak Dusi. Nah, itulah yang dikatakan kenapa banyak yang pilih Kak Dusi toh? Karena itulah yang dikatakan pengalaman yang berbicara. Kenapa bagus gini? Karena yang pertama, Kak Dusi sudah banyak berlatih dengan menggunakan kamera. Yang kedua, Kak Dusi sudah paham apa yang harus diatur sebelum menggunakan kamera. Nah, terbalik dengan Canda tadi, mungkin kedepannya banyak berlatih supaya bisa bagus lagi gambarnya, oke? Oke. Pasti kalian bertanya-tanya, Mas Umi, bagaimana sih cara menghasilkan gambar seperti Kak Dusi tadi? Apa yang harus diatur sebelum mengambil gambar di kamera? Wow. Nah, materi saya kali ini akan membahas tentang settingan dasar pada sebuah kamera yang umumnya kami sebut sebagai segitiga exposure. Kalian asing tidak? Atau mungkin tidak asing nih dengan segitiga exposure ini? Asing? Asing? Semuanya asing? Oke. Nah, asing. Aduh, Mas Pak ya? Langsung pembukaan. Saya ingin kalian memperhatikan gambar ini terlebih dahulu. Oke, perhatikan. Untuk mendapatkan gambar yang bagus, kalian harus pahami ini. Apakah dengan melihat ini kalian bisa pahami? Bagian mana yang beda tidak pahami? Bagaimana pahami? Tidak. Ya maksudnya tidak. Yang mana tidak pahami di sini? Segitiganya. Segitiganya, wow. Oke. Unexpected jawabannya.
Ada lagi yang bagian mana nih kalian tidak pahami supaya singkat di materiku. Kalau semuanya, semuanya baik. Kalau begitu kita bahas satu persatu. Jadi pertama-tama segitiga exposure itu adalah settingan paling dasar dari sebuah kamera yang terdiri dari aperture, shutter speed ini nah, dan ISO. Mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi walaupun mereka memiliki fungsi yang berbeda, mereka ini saling terkait satu sama lain. Bisa dilihat gambarnya juga, dia segitiga yang dimana dia terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, semisalnya kalian atur aperture-nya, nah maka ISO dan shutter speed-nya akan terpengaruh juga, dan seterusnya seperti itu. Oke, next. Kenapa Ki harus tahu atau paham tentang segitiga exposure? Mana kamera tadi? Sini. Kak, tolong pegangkan dulu ya. Di sini ada HP-ku. Iya, HP-ku ini. Nah, kalau kalian mau ambil gambar atau video pada HP, pasti kalian klik ini toh. Ini, tombol ini. Berbeda dengan kamera. Kalau kamera banyak yang harus disetting. Kalian bisa lihat tombol-tombol ini. Nah, tombol-tombol inilah yang harus kalian atur sebelum mengambil gambar. Memang, Kak, ada mode auto di kamera. Memang ada, tapi kita dipandu biasanya lebih sering menggunakan manual. Karena menurutku ini nah, lebih puas ke hasilnya kalau pakai mode manual daripada auto. Seperti itu. Next. Percuma ada kamera kalau tidak paham segitiga exposure. Percuma jika kalau kameranya mahal-mahal baru mode auto terus nak pakai. Ya, seperti itu. Jadi, lanjut. Belum Kak. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu settingan dasar, yaitu segitiga exposure. Ada ISO, shutter speed, dan aperture. Masing-masingnya memiliki pengertian, fungsi, efek yang ditimbulkan, dan satuan yang berbeda-beda. Mereka ini bertiga ditandai dengan satuan. Jadi kayaknya butuh fokus lebih ini kalau mau paham ini materi. Jadi kita mulai dari shutter speed. Nah, saya ingin kalian melihat gambar ini terlebih dahulu. Lihat. Kabe. Saya mau kau sebutkan apa perbedaannya ini kedua foto. Berdiri. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Jefflyn Chandra. Menurut saya perbedaan dari kedua foto tersebut, yang di sebelah kiri saya itu foto tangannya blur, terus yang di sebelah kanan saya jelas. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih, itu betul sekali. Tapi ada lagi. Sini. Gosok. Ada lagi perbedaannya selain yang disebutkan temannya Jefflyn tadi. Silakan apa lagi perbedaannya kira-kira? Menurutku itu sama aja dengan apa yang Sama disebutkan temanku. Ya. Kak, sama Kak. Perbedaannya dari cahayanya. Wow. Oke, betul sekali. Betul sekali, silakan duduk. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali apa yang dikatakan kedua temannya tadi. Tapi sebelum masuk ke penjelasan tentang gambar ini, saya mau jelaskan apa sih shutter speed itu. Jadi, shutter speed itu kecepatan pengambilan gambar. Semakin tinggi shutter speednya, maka gambar yang dihasilkan ketika objek bergerak itu dia tidak akan blur. Semakin rendah shutter speednya, maka gambar yang dihasilkan ketika objek bergerak dia akan blur. Nah, ini dua foto ini sebenarnya objek yang bergerak. Nah, next. Nah, di sini saya menggunakan shutter speed 1/20 yang dimana itu rendah, makanya dia objeknya blurky. Nah, di sini saya menggunakan shutter speed 1/400 yang dimana itu tinggi, makanya di sini tidak blurky. Oke, next ada diagram supaya lebih jelas ki. Nah, shutter speed itu ditandai dengan per. Bisa difoto juga. Ini 1/2 sampai 1/500. Bisa dilihat juga orangnya di sini tidak blurky, di sini blurky. Oke, next. Seperti itu. Belum, Kak.
Nah, tapi ada juga efek yang ditimbulkan kalau kita kasih naik shutter speednya. Kalau kita kasih naik shutter speednya, bisa dilihat di sini gambarnya semakin gelap ki. Oke, gelap ki. Nah, sedangkan di sini semakin rendah aperture-nya, dia blur kita terang gambar. Nah, begitu. Oke, next. Nah, mungkin tadi ada yang ketinggalan apa yang kubahas, bisa difoto. Siapa tahu anak mau bahan evaluasi di rumah atau baca-baca kembali, bisa difoto. Oke. Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, next. Jadi, kesimpulannya itu kalau kita pakai shutter speed itu digunakan ketika pasti kalian pernah lihat yang fotografer yang di CPI itu, yang banyak itu fotografer samping-samping. Nah, itu mereka atur shutter speednya dulu. Karena kalau tidak atur shutter speednya, nanti orang yang nak foto blur ki, bagaimana mi? Marah-marah nanti orang nak skip nih. Selanjutnya masuk ke aperture. Oke. Nah, saya ingin kalian melihat dulu gambarnya. Oke, sudah? Lihat baik-baik ki. Lihat baik-baik. Nah, saya mau minta lagi, apa perbedaannya ini dua foto? Tolong nah. Jangan malu, jangan bimbang. Perkenalkan, nama saya Rizky Wera dari kelas 10B. Perbedaannya yaitu kalau yang dari gambar kanan itu dia tidak jelas ki atau blur. Kalau yang di sini dia jelas ki kelihatannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, betul sekali. Nah, lagi-lagi saya jelaskan dulu apa aperture itu. Nah, aperture itu bukan pada lensa. Ya, sebagai pintu masuknya cahaya alami. Nah, semakin tinggi aperture-nya, maka gambar yang dihasilkan akan jelas ki. Seperti yang dikatakan temannya tadi, jelas ki semuanya toh. Tapi semakin rendah aperture-nya, dia akan fokus kini sebenarnya terhadap satu objek, dan yang lainnya blur ki. Oke? Nah, jangan gini sedikit. Mau cari orang lagi nih. Nah. Nih, bahkan. Tunggu dulu. Jadi, kan tadi sudah aku jelaskan tentang tinggi aperture. Menurutnya ini yang di sebelah kiri, aperture tinggi atau rendah itu? Sebelah kiri sini. Ya, sebelah itu. Tinggi. Wow, betul sekali. Nah, betul kita wah. Nah, ini dah kasih next nih. Nah, di sini dia pakai aperture yang tinggi. Makanya dia dah fokus kita terhadap satu objek dan yang lainnya tidak blur kita. Nah, yang satunya dia cuman pakai f 5,4. Makanya dia fokus kayak begitu. Next. Nah, ada lagi diagram. Jadi aperture itu ditandai dengan F. Ingat kena F. Kalau shutter speed kan tadi per toh, ini F. Nah, F 1,4, 2, 5,6 dan seterusnya. Oke, sudah? Oke, next. Tapi tunggu dulu. Ada efek yang ditimbulkan. Mungkin di sini tidak terlalu jelas ki efek yang ditimbulkan karena sudah mikuatur pencahayaannya. Namun ada pula efek yang ditimbulkan kalau kita kasih naik aperture-nya, dia akan semakin gelap ki. Udah kelihatan gimana di sini? Kan sudah mikuatur. Nah, kalau rendah ki aperture-nya, dia akan semakin terang. Oke? Next. Nah, catatan lagi. Siapa tahu mau difoto. Karena kalau dicatat ki sekarang habis waktu. Oke, sudah semuanya. Oke, sepertinya sudah. Next. Jadi kesimpulan lagi, aperture ini digunakan ketika pernah tidak kalian lihat yang di TikTok itu fotografer yang di Jepang begitu? Pernah? Nah, biasa mereka atur aperture-nya karena biasa itu orang mau ala-ala blur ki di belakangnya toh. Tapi kalau kalian pergi foto studio sama temannya, baru kalian sendiri para mah foto, kasih lagi kodong aperture-nya. Karena kalau kasih turunnya aperture-nya, satu gitu teman fokus, yang lainnya blur ki teman kan tidak lucu toh. Nah, next. Nah, yang terakhir. ISO. Susah ini. Bisa ada yang bisa bedakan tidak?
Analisis mi dulu, lihat mi dulu gambarnya. Ada yang bisa bedakan tidak? Ay, susah ini. Saya bilang susah, berarti susah. Susah, betul nggak? Nah, mau jangan tunjuk ini karena aku tahu ini susah. Oke, sudah mi? Ada yang tahu tidak bedanya? Udah usah. Ya udah Pak Dek. Siapa yang mau menjawab? Aduh, hah? Baju hitam. Siapa? Oh, mau menjawab? Nabi teman tata yang mau menjawab. Menjawab nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisam dari kelas 10F. Perbedaannya yaitu dari segi warna. Yang sebelah kiri saya itu yang terang sekali. Oh iya, ya, sebelah kanan. Gelap. Oke, terima kasih. Oke Mi, makasih jawabannya tapi kurang tepat Ki, tak apa-apa Ji. Makasih sudah menjawab. Nah, tapi saya mau jelaskan dulu apa sih ISO itu. Simpel Ji penjelasannya kalau ISO. ISO itu adalah cahaya buatan yang dihasilkan oleh kamera agar kita dapat menyesuaikan dengan objek sekitarnya. Semakin tinggi ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Semakin rendah ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap. Oke, next, kasih lihat nih. Oke, stop. Nah, di sini saya menggunakan ISO 320 yang dimana itu rendah. Tapi coba zoom. Seperti yang dikatakan temannya tadi, dia jelas kayak apa jernih gambarnya tuh. Nah, itu Mi efek yang ditimbulkan oleh ISO. Kalau rendah gitu, dia jelas ki gambarnya. Tidak ada toh? Next Mi, kasih samping bandingkan sama yang ini. Bandingkan. Di sini ISO-nya itu 25.000 deh. Nah, ada sebenarnya di sini bintik-bintik yang kalian tidak lihat yang membuat gambarnya tadi kurang jelas. Itu Mi yang buat. Nah, itulah efek yang ditimbulkan kalau kita kasih naik ISO. Adanya noise. Mungkin ada yang tidak tahu apa itu noise. Coba kasih lihat diagramnya. Nah, ini noise, maksud noise itu. Bisa dilihat di sini ISO 100, tidak ada noise-nya toh? Tidak ada noise-nya. Deh, ISO 25.000 banyak sekali noise-nya. Nah, seperti itu. Next. Nah, lagi-lagi catatan. Next. Oke. Silahkan dipoto. Sudah? Oke, terima kasih. Next lagi. Oke, stop. Sebelum saya lanjut ke materi, pahami semua ini? Pahami? Yakin? Paham? Ini yakin? Yakin? Oke. Oke, silakan berdiri. Saya mau, tidak apa-apa Ji, berdiri saja. Jadi saya mau bertanya, tadi dari penjelasan saya apa yang bisa ditangkap dari ISO? ISO. Perkenalkan diri terlebih dahulu baru. Yang saya tahu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Gipta Salsabila dari kelas 10D. Yang saya pahami tentang ISO, semakin tinggi ISO-nya, semakin banyak bintik-bintiknya atau pasirnya. Kalau semakin rendah, ya enggak ada gitu. Oke, keren sekali. Oke, tepuk tangan tuh temannya. Tabe. Nah, betul sekali yang dikatakan temannya. Oke, berarti pahamilah ya. Next. Jadi kalau mau setting segitiga exposure-nya harus mulai dari mana? Kan di awal tadi saya sudah bilang mereka ini tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau mau setting segitiga exposure-nya mau mulai ISO kah, aperture kah, atau shutter speed. Nah, kalau saran dari saya, kalian atur shutter speed atau aperture-nya dulu, baru ISO. Untuk aperture dan shutter speed, kalian sesuaikan lagi. Kalian mau ambil gambar seperti apa? Semisal kalian ingin mengambil gambar orang yang sedang lari, ya kalian atur shutter speed, aperture, lalu ISO-nya. Intinya ini, ISO itu kalian atur di akhir, paling akhir. Oke? Saran dari saya, ISO terakhir. Next. Oke. Mungkin tadi sudah dilihat penjelasan dari Kak Bernardo, tapi saya mau menegaskan kembali. Jadi, ini apa? Tombol segitiga exposure di masing-masing kamera itu berbeda-beda Ki. Bisa dilihat pada Sony aperture, oh sama jadi aperture-nya Dik. Nah, tapi ISO-nya itu beda ya. ISO Fuji itu ada di atas sini. Nah, kalau ISO-nya Sony ada di sini, ada tulisannya.
Kalau shutter speednya Sony, tak putar kayak begini. Fuji, shutternya di sini. Nah, tapi tidak bisa dijadikan patokan ini dua nah. Karena bisa saja, walaupun dia satu merek, semisal ini kan Sony 6400 ku ambil. Siapa tahu seri di atasnya lagi bisa saja berbeda tombolnya, jadi tidak bisa jadikan patokan ini. Ini dua kamera saya ambil karena ini yang sering kita pakai di pandu. Jadi, ya seperti itu. Next. Next. Oke. Anu nih. Oke. Stop. Nah, prakteknya itu kita main game sini lagi nah. Jadi nanti saya akan kasih kalian kasus. Kasih lihat nih kasusnya sekarang supaya bisa baca sekarang. Nah, ini kasusnya. Nah. Apa? Kasih besar Ki. Kasih besar Kak. Nah, bisa melihat. Wih, stop. Kasih itu Fatimah Zahra itu sana. Oke, saya lihat. Nah, saya ingin kalian meminta menjawab, tapi begini caranya, rulesnya begini. Nah, nanti kalian tutup mata semuanya. Ada pengurus yang jaga nanti nah samping-sampingnya kalian supaya kalian tidak curang. Nah, nanti saya minta kalian tutup mata. Terus saya akan suruh angkat tangan. Caranya itu begini. Kalau saya bilang yang jawab ISO angkat tangan. Nah, angkat tangan nih. Yang jawab aperture angkat tangan nih, dan begitu terusnya. Oke? Baca mi dulu. Pengurus tolong ke tempatnya yang tadi saya suruhkan. Oke? Bebas. Oke? Sudah dibaca baik-baik? Kasusnya? Sudah? Nah, waktunya sekarang. Tutup matanya semua. Tutup. Kalau enggak tutup, dosa ditanggung sendiri nah, sumpah Kak. Hei, takutku ya. Tutup semua. Tutup jangan kau curang. Tutup. Yang tidak menutup mata harus nah. Yang jawab aperture angkat tangan. Oke, sudah? Oke, turunkan tangannya. Yang jawab ISO angkat tangan. Wow, benar Kinto. Enggak. Udah tahu. Oke, turun. Yang jawab shutter speed angkat tangan. Wih. Turunkan tangan. Nah, oke, sudah. Buka matanya semua. Good morning. Oke, sudah. Tadi pengurusnya sudah lihat siapa saja yang salah. Tolong pilih dua orang saja. Dari sini satu. Dari sini satu saja. Dari sini satu. Naik baik sini. Naik. Apa? Di sini satu namu saja. Siapa tadi di sini? Ini nih. Sini naik. Jadi naik dulu deh, baru ku sebutkan jawabannya. Sampingku sini. Silakan di sini. Jadi jawabannya itu shutter speed. Kenapa shutter speed? Karena bisa dilihat di sini. Kan mengambil foto pemateri PVD yang dimana kalau dia ambil pemateri pasti pematerinya kayak goyang-goyang begini tuh. Dan mungkin dia ambil foto dengan shutter yang rendah begitu. Makanya kenapa bukan aperture Kak? Ya utamakan dulu shutter speed daripada blur ke fotonya begitu. Nah, terus yang jawab ini ISO tadi nih. Siapa tadi yang jawab ISO? ISO apa tadi saya bilang? Paling akhir diatur. Nah, siapa namanya ini samping saya? Ibnu Jasim Maulana. Tadi jawab apa? Aperture. Oke, enggak apa-apa, masih mending daripada jawab ISO ya. Ini samping saya. Muhammad Aditya Pratama Leo. Jawabnya apa? Aperture. Oi, cocok itu aperture aja. Dua-duanya. Oh, ya cocok tahu. Nah, saya lagi mau minta foto supaya lebih paham lah. Oke. Objeknya itu berkah mana berkah? Kak berkah. Lagi Kak berkah sini Meki. Takala kita mau Kak. Oh, mau candu lagi Kak? Wih, candu baik. Candu. Yang tak pakai jilbab sini. Yang baju ini krem apakah? Yang anak cewek bumi. Ya, cewek bumi.
foto ini, jangan dilihat-lihat ke cewek. Nah, pegang dulu, pegang. Kita be. Nah, apa tadi saya bilang apa dulu diatur kalau misalnya kalau ini kan ini maaf. Kan dia objeknya DMG. Apa dulu mau diatur? Shutter speed. DMG nih. Aperture. Nah, betul. Baru? Shutter speed. Baru? ISO. Ya, betul. Nah, tahu je tidak tombol-tombolnya? Enggak tahu? Jadi di sini itu shutter speed. Aperture ini, ISO yang ini. Oke, coba arahkan Mi ke objeknya. Kasih cantik-cantik tahu nah. Cantik Mi objeknya Bella. Insyaallah. Oke. Kalau mentok Mi ganti yang lain lagi shutter. Ya. Putar ki. Ya. Oke. Wih, keren kali kamu. ISO. Ya, itu pencet aja. Ini cara pindahkannya. Ya. Ih, jangan domba-domba. Enggak ji, enggak aja. Oke. Oke, jepret. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Tunggu dulu. Ku atur ulangi dulu nanti nyontek kok sama teman. Turun. Oke. Tunggu dulu nah. Nih, atur nih. Silakan. Tadi apa yang harus diatur duluan toh? Jadi di sini tuh. Di sini mana tuh shutter speed ini, shutter speed ya. Ini shutter speed. Ini aperture, ini ISO. Apa tadi mau diatur dulu? Apa mau diatur? Aperture. Aperture. Mana aperture? Oke. Selanjutnya Apa tadi? Shutter speed. shutter speed. Ya, ini shutter speednya. Lalu, Oke, sudah. Kalau dirasa cukup nih, begitu Pak. Custom. Apa? Shutter speed custom. Ini shutter speed, oke. Ini, oke. Kalau dirasa bagus nih fotonya bisa jadi langsung foto. Ini. Oke. Jepret. Oke, terima kasih. Mau lihat hasilnya tidak? Mau? Tapi kada nikah. Nah. Oke. Sembari itu kasih kasih next Mi. Kita masuk Mi dulu sesi tanya jawab sembari menunggu hasil fotonya dari temannya. Ada yang mau bertanya? Ayolah bertanyalah. Nanti kita gabut ini. Udah capek aku dengar kamu. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu, ayo, jangan malu-malu. Mau bertanya? Nih, ku datangin satu-satu. Ada mau bertanya sini? Nanda. Sudah dikasih pindah? Iya. Bagi bertanya? Alhamdulillah. Saya suruh. Oh iya, tahu. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Wera. Kakak pemateri bilang ISO itu sarannya kasih anomi ke terakhir. Ya. Nah, kenapa ISO harus yang ke terakhir diatur atau setting? Oke. Baik, terima kasih. Siapa lagi? Tunggu dulu Pak. Ku jawab pertanyaannya dulu nih. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada Mi? Oke, jadi saya mau menjawab kenapa saya sarankan ISO yang terakhir. Seperti yang saya katakan tadi, ISO itu kan ada efek yang tidak bagusnya begitu, kayak ada noise-nya. Nah, untuk menghindari noise seperti itu, mending atur shutter speed atau aperture-nya dulu baru ISO untuk menghindari noise intinya. Supaya jernih juga gambarnya toh. Makanya saya sarankan ISO dulu. ISO terakhir. Nah, sudah. Bandingkan toh sama yang dua tadi. Kan dua fotonya toh. Wih, cantik kali. Nah tuh tapi mukanya tahu. Nah, aib tahu. Mana satu tahu fotonya kan nikah dua tahu. Kasih slide ke kada nikah. Supaya satu kali saja. Nah, menurutnya kalian bagus nih hasil fotonya temannya kalian? Sama. Beda tuh cahaya tadi. Nih, saking bagusnya itu tidak bisa dibedakan guys. Saking bagusnya. Tuh sama gitu saking bagusnya itu.
Tidak bisa dibedakan. Oke. Demi. Ya Allah. Ribetnya. Ya Allah, sudah Mi keadaan nikah. Intinya itu dua foto yang ya. Nah, Nah, bagus Mita. Hasil fotonya temannya kalian. Oke. Lihat-lihat Midul siapa tahu mau apresiasi diri sendiri karena bagus ya hasil fotonya. Oke, sudah Mi? Oke, masuk ke prezinya lagi tadi. Masuk. Next. Sudah minta tanya jawab. Nah, inilah akhir dari materi saya. Siapa tahu ada mau follow-followan IG atau bingung ki sama materiku yang tadi, bisa kontak aku. Aku tidak sombong kok, serius. Ini IG ku. Nggak saya lepas sumpah, enggak. Oh iya, Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nahla. Selanjutnya saya persilahkan Notulen untuk membacakan kesimpulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku Notulen akan membacakan kesimpulannya. Segitiga exposure ialah settingan dasar pada kamera yang terdiri dari 3 elemen satuan, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Yang dimana shutter speed ialah kecepatan yang dihasilkan pada kamera yang ditandai dengan per. Apabila shutter speednya tinggi, maka objek yang diambil akan menghasilkan blur dan semakin gelap. Dan sebaliknya, apabila shutter speednya rendah, maka objeknya akan blur dan hasilnya akan terang. Aperture ialah bukaan pada lensa yang ditandai dengan f. Apabila aperture-nya tinggi, maka hasilnya akan terlihat jelas dan lebih terang. Dan sebaliknya, apabila semakin rendah, maka hasilnya akan blur dan terlihat gelap. ISO yaitu cahaya buatan. Jika ISO-nya tinggi, maka hasilnya akan blur dan terlihat gelap dan akan menghasilkan noise. Sebaliknya, jika ISO-nya rendah, maka objeknya akan menghasilkan hasil yang gelap. Baik, sekian materi pertama yang dipaparkan oleh Nahla. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih Notulen adalah terkait materi. Saya persilakan untuk kembali. Baik, itulah tadi